Nah, kalau V di sini itu tidak lain adalah VT di rumus asalnya dari GLBB tadi. Jadi V di sini adalah VT di sini, teman-teman. Nah, rumus VT di sini kan ada dua tuh. Ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang tengah gitu kan. Pakai yang mana? Pakai yang atas. Kenapa? Karena di sini itu di graf parabola itu kecepatannya itu ditentukannya berdasarkan waktu, teman-teman. Jadi biasanya yang diketahuinya itu waktunya dulu, jaraknya baru dicari belakangan gitu. Jadi kita pakai persamaan, pakai rumus yang paling gampang, paling sederhana ibaratnya di sini. Nah, kita tulis sesuai dengan rumus aslinya yang dari GLBB. VY berarti VT-nya kita ganti sama VY, V0 min GT. Kenapa min? Karena kalau gerak parabola kan awalnya dari bawah ke atas gitu ya. Coba deh kalau bayangin kalau kalian ngelempar benda dari bawah ke atas gitu dilambungin, makin atas kan si bendanya geraknya makin lambat, ya enggak? Ya kan? Makin atas posisi benda yang dilempar, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Makanya dia di sini pakainya minus karena kalau di sini kan tandanya plus min tuh. Plus itu kalau bendanya dipercepat, min kalau bendanya diperlambat. Sedangkan kalau kita melempar benda dari bawah ke atas, bendanya itu makin lama bakal makin lambat alias diperlambat, berarti pakainya minus gitu. Nah, karena kita di sini ngomongin kecepatan terhadap sumbu Y, otomatis V0-nya pakai V0 Y gitu. V0-nya kan tadi ada rumusnya juga ya. Kita masukin rumusnya V0 sin theta dikurang GT. Nah, gitu teman-teman. Ini kecepatan apa? Ini namanya kecepatan sesaat. Nah, udah kita ngomongin kecepatan, sekarang kita ngomongin posisi. Nah, posisi di gerak parabola ini yang paling khasnya ini ada dua. Ada yang namanya X-max, ada yang namanya H-max. X-max itu jangkauan terjauh. Jangkauan terjauh. Jangkauan terjauh itu maksudnya apa? Maksudnya gini. Misalkan kalian melempar bola dari sini sampai sini. Nah, yang dimaksud dengan jangkauan terjauh itu berarti jarak yang bisa dia tempuh secara searah horizontal gitu. Jadi dia searah horizontalnya itu paling jauh nyampenya kemana sih gitu. Itu yang disebut jangkauan terjauh. Kalau di sini berarti jangkauan terjauhnya dari sini ke sini. Nah, ini yang disebut x max. Nah, X-max itu rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Terus ada juga Hamax. Kalau Hamax ini dia posisi maksimum, posisi terjauh terhadap sumbu Y gitu. Ini yang disebut Hamax nih alias titik puncaknya gitu ya. Titik puncaknya. Nah, ini Hamax. Kalau Hamax titik tertinggi gitu ya. Titik tertinggi, titik tertinggi rumusnya itu V0 kuadrat sin 2-nya naik ke atas jadi pangkat. Nah, 2 theta per bawahnya tambahin 2, 2G gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian udah hafal rumus ini, kalian bisa langsung jawab kok soal ini, nggak mesti panjang-panjang berangkat dari V0 X, V0 Y. Enggak, pokoknya kalian cukup hafal rumus ini, kalian bisa langsung ngerjain soalnya. Sesimpel itu, teman-teman. Tapi siapa tahu kalian kepo gitu kan, pengen tahu kok bisa sih Kak rumusnya dapat kayak gitu. Dari mana nih asalnya? Ada V0 kuadrat segala, terus ada sin tetanya segala gitu kan. Nah, misalkan kalian kepo nih, in case kalian kepo gitu kan. Jadi, aku berangkat dari Hamax dulu deh, dari yang Hamax dulu ya, biar gampang. Hamax ini, Hamax ini kan adanya pas di sini. Jadi kita itu kalau misalkan kita ngelempar benda dari bawah ke atas, pasti bendanya berada di posisi paling atas, posisi paling tinggi. Pada saat si benda itu mencapai titik puncaknya, titik tertingginya, maka kecepatannya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita lempar benda nih dari bawah ke atas, pas dia nyampe atas banget sebelum dia jatuh lagi ke bawah, itu kecepatannya 0, teman-teman. Nah, V-nya sama dengan 0. V apanya yang 0? Yang 0 itu V-nya. VT-nya atau kalau misalkan terhadap sumbu Y, kita tadi sebutnya VY ya. Nah, VY-nya ini sama dengan 0. VY-nya sama dengan 0 gitu.
Nah, terus apa yang harus kita lakukan dengan V yang sama dengan 0 ini? Yang harus kita lakukan dengan V sama dengan 0? Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu Vt kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Masih pakai tandanya yang dikurang, min 2GH. Nah, yang nolnya itu tadi si Vt-nya ya, hati-hati ya. Kalau V0 itu kecepatan kita pas ngelempar si bendanya dari bawah ke atas. Vt-nya 0, V0-nya. Nah, V0 di sini kita pakainya si V0Y. V0Y kuadrat min 2GH. Biar enak si min 2GH-nya pindahin. Min pindah ke kiri berarti kan jadi plus ya, minnya hilang. Sama dengan V0Y kuadrat. V0Y itu kan tadi rumusnya ini ya. V0 sin theta. Kita uraikan jadi V0 sin theta. V0 sin theta itu kan V0 dikali sin theta. Nah, kalau dikuadratin berarti semuanya kita kuadratin satu-satu. V0-nya dikuadratin, sin tetanya juga dikuadratin. Nah, hati-hati teman-teman naruh kuadratnya ya. Taruh kuadratnya itu di sisinnya. Jangan di tetanya. Jangan kalian tulis begini nih, sin teta kuadrat. Jangan, ini salah. Bakal beda nanti hasilnya. Jadi kuadratnya ditaruh di sisinnya. Artinya misalkan nih kalian punya tetanya itu 30. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 setengah kan ya. Berarti sin kuadrat teta itu si setengahnya yang kalian kuadratin, setengah kali setengah gitu, sama dengan 1/4. Beda halnya kalau kalian tulis sin 30 kuadrat. Kalau kuadratnya di si sudutnya, berarti apa nih namanya? 30-nya dulu yang kalian kuadratin. 30 kuadrat kan berarti 900 ya, sin 900. Nah, nanti kan hasilnya bakal beda dong. Sin 900 kan bukan sama dengan 1/4 gitu. Jadi taruh kuadratnya di sini ya teman-teman, jangan sampai ketuker. Oke, balik lagi yang mau kita cari di sini Hmax-nya atau si H-nya di sini. Ini dari H aku tulis Hmax aja ya, biar menunjukkan kalau dia itu ada di titik maksimum gitu. Nah, V0 kuadrat sin kuadrat theta, 2G-nya kemana? 2G-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas kan berarti jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah jadi dibagi. Nah, gitu deh. Makanya dapatlah rumus ini. Sama kan sama yang tadi kita tulis di sini? Udah sama. Kok aku nunjuknya salah? Yang ini, sorry. Nah, sama kan ya? Sip. Itu sejarah dapatnya rumus Hmax seperti itu. Sekarang kalau Xmax dapatnya dari mana Xmax? Xmax itu kan tadi jangkauan terjauh ya, dari sini sampai sini gitu. Terhadap sumbu X-nya itu berapa. Nah, gerak parabola itu kan kalau kayak gini kan simetris ya, kanan kiri. Ini misalkan tengah-tengahnya nih, kalau dilipat itu kan bakal sama ya. Jadi waktu yang ditempuh dari sini sampai sini bakalan sama dengan waktu yang ditempuh dari sini sampai sini. Kenapa? Karena lintasannya sama, otomatis waktunya juga sama. Misalkan waktu dari sini sampai sini itu aku misalin TH. TH itu artinya waktu yang dibutuhkan sampai titik H puncak gitu ya, sampai titik tertinggi, namanya TH. Nah, kalau dari sini ke sini TH, otomatis dari sini ke sini juga sama dong, TH juga. Atau bisa aku bilang dari sini ke sini totalnya TH dikali 2, karena sama kan, jadi 2 TH gitu. 2 TH waktu yang ditempuh sampai dia menyentuh jangkauan maksimum itu 2 TH. Sekarang kalau misalkan di sumbu X itu kan dia GLB tuh, geraknya dia GLB. Kalau misalkan di GLB itu buat nyari jaraknya cukup begini rumusnya, V dikali T. Udah sesimpel itu teman-teman. V dikali T, udah gitu doang. Nah, sekarang si S-nya ini kita ganti sama X max, jangkauan maksimumnya. Dari sini ke sini kan X max tadi ya, kita misalin. V-nya itu kita pakai yang Vx. Kita pakai yang Vx. T-nya pakai yang ini nih tadi. T di sini itu waktu yang dibutuhkan sampai dia nyampe ke jangkauan maksimum. Tadi kan waktunya itu kan 2 TH ya, udah kita jelasin tadi sebelumnya. Berarti ini nanti kita ganti jadi 2 TH gitu. Nah, Vx kalau di gerak parabola kecepatan sesaat tadi, Vx itu karena dia GLB maka bakal sama terus sama si V0x-nya. Jadi kita masukin di sini. Vx-nya kita ganti sama V0 cos theta dikali 2 TH. Nah, sekarang
TH itu apa sih tadi? TH itu kan waktu yang diperlukan sampai dia mencapai titik puncak, gitu kan. Nah, sekarang kita balik lagi ke persamaan yang ada di GLBB. Kita ambil yang paling simpel, rumus pertama. Rumus pertamanya itu VT sama dengan V0 min GT, karena dia dari bawah ke atas diperlambat. Nah, VT itu yang mana? VT itu kecepatan pas dia di sini di titik puncak, V0 kecepatan pas dia dilempar. VT-nya berarti kan kalau misalkan di titik puncak tadi kan dia bakal 0 ya. Kecepatan benda pada saat di titik puncak itu selalu 0 gitu. V0-nya karena kita di sini bicaranya tentang GLBB, tentang sumbu Y, berarti V0-nya pakai V0Y min GT gitu. Biar enak yang ada T-nya, GT-nya kita pindahin ke kiri. Min GT pindah jadi positif GT. V0 Y kita ubah jadi V0 sin theta. Sesuai dengan rumus yang ini tadi loh teman-teman. V0 Y sama dengan V0 sin theta. Berarti T sama dengan V0 sin theta. G-nya pindah turun dibagi gitu. Ini T-nya T apa sih tadi? T dari sini ke sini kan. Tadi di awal kita misalin dia jadi TH. Nah gitu. Sekarang kita masukin TH-nya ke sini, kita substitusikan. V0 cos theta dikali 2 kali V0 sin theta per G gitu. Nah, sekarang V0 dikali V0 sama dengan V0 kuadrat. 2-nya aku taruh di depan deh. 2 cos theta sin theta per G. Nah, kalau misalkan kalian udah belajar trigonometri di sekolah, di matematika, ada identitas trigonometri yang kayak gini nih rumusnya. Kalau kalian nemu 2 sin theta, cos theta, itu bisa kalian ubah jadi sin 2 theta. Nah, masih ingat nggak nih di pelajaran matematikanya? Kayaknya kelas 10 udah belajar sih, harusnya udah belajar ya. Kalau kalian nemu 2 sin theta cos theta atau cos theta-nya duluan baru sin theta, sama aja kalau dikali mah ya. Sama dengan itu bisa diubah jadi sin 2 theta. Nah, jadi sepanjang ini kita ganti jadi sin 2 theta per G. Maka dapatlah dia persamaan ini. Sama kan tuh? Aduh maaf. Sama kan sama yang kita tulis tadi gitu teman-teman. Kalau kalian kepo nih penurunan rumusnya kayak gimana. Misalkan aduh kak aku tipe orang yang males ngafalin rumus. Aku takut ketukar-tukar nih rumusnya antara X max sama H max. Kan rumusnya mirip-mirip banget nih ya. Sama-sama pakai sin, sama-sama dibagi G, sama-sama pakai V0 kuadrat. Cuman satunya ada yang duanya itu di sini, ada yang dipangkat gitu. Kalau ketukar gimana? Nah, itulah mengapa tadi aku ngejelasin ke kalian penurunan rumusnya supaya kalau kalian lupa kalian bisa ngulik-ngulik dari awal lagi gitu. Yang penting kalian paham konsepnya, paham apa penurunan rumusnya kayak gitu. Aduh, kertasnya nggak cukup, di sini aja deh. Aku lanjut lagi. Tadi seperti yang aku wanti-wanti di awal, sebenarnya kalau kalian udah hafal rumus ini, kalian bisa langsung masukin nilainya dan langsung kalian dapetin angkanya gitu. Tadi aku cuman ngejelasin penurunan rumusnya itu. Dari mana sih dapatnya si rumus ini? Gitu loh teman-teman. Oke, sekarang kita udah tahu ya H max itu rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita masukin deh angkanya. V0-nya V0-nya dikasih di awal 20 kuadrat, jangan lupa dikuadratin. Sin kuadrat tetanya berapa nih? Tetanya 60. Oke, derajat per 2 kali G-nya 10. 20 kuadrat, aku tulis gini aja kali ya biar enak. Nah, 20 kali 20 dikali sin kuadrat 60. Nah, hati-hati nih yang tadi ya, yang dikuadratin itu nilai sisinnya. 60 berapa sih sinnya? Kalau kalian lupa, aku biasanya enaknya ngapalinnya kayak gini. Sudut istimewa itu kan ada 5 ya. 0, 30, 45, 60 sama terakhir 90. Biasanya yang dipakai itu kalau di fisika seringnya sin sama cos. Nah, nilai sin itu semakin gede sudutnya, semakin gede juga nilainya. Nilai sin makin gede sudut, makin gede juga nilainya. Sin itu range-nya dari 0 sampai 1. Tengahnya kalian tulis setengah, setengah, setengah. Ini akar 1, ini akar 2, ini akar 3 gitu.
Akar 1 berapa sih? Kan 1 ya. Kalau 1 kan biasanya nggak ditulis. Jadi kalau sin 30 setengah aja gitu. Kalau cos tinggal dibalik. Kalau cos itu makin gede nilai sudutnya, makin kecil, justru dia makin kecil cosnya gitu. Jadi kalau ini tinggal dibalik aja urutannya. Dengan kata lain, kalau kalian udah hafal sinnya, cosnya juga tinggal ngikutin aja, tinggal dibalik. Ini 1 sampai 0, setengah, setengah, setengah. Yang ini mulainya dari akar 3 sampai di akar 1 gitu, teman-teman. Nah, yang dipakai di sini sin 60. Berarti kalau sin 60 yang ini ya, setengah akar 3 kuadrat per 2 kali 10, 20. Coret salah satu 20-nya gitu. Sama dengan 20 kali setengah akar 3 kuadrat. Nah, ini hati-hati nih. Setengah kuadrat berapa? Seperempat. Akar 3 kuadrat. Kalau akar dikuadratin, tinggal ilangin aja akarnya, ya enggak? Berarti tinggal 3 gitu kan. 20 di bawah udah habis dicoret. Tinggal ini nih, 20 kali seperempat. Berarti bisa dicoret dong ya. 20 kan bisa dibagi 4. Berapa 20 dibagi 4? 5. Berarti tinggal 5 dikali 3 sama dengan 15 meter. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Hamaks ini cuman dari sini sampai sini doang. Sedangkan yang ditanyakan sampai tanah. Berarti tinggal kita tambahin aja sama tinggi gedungnya. Misalkan kalau kita ibaratin ini tuh gedung ya. Tadi kan ini kita dapat nih 15 tuh. Dapat hamaksnya 15. Berarti kalau menghitungnya sampai ke bawah, 15 ditambah 20 sama dengan berapa? Tinggi hamaks dari tanah sama dengan 15 meter tambah tinggi gedungnya misalkan 20 meter sama dengan 35 meter. Gitu teman-teman caranya. Mudah bukan? Mudah sekali.